Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar alladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala as-samsa wan nujuma wal qamar ulaika taqdirul azizul jabbar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-ahyar wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahdi wa man syatara bi sunnati ila yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, di mana hari yang cerah, yang Allah masih memberikan kita salah satu kenikmatan yang tiada duanya, yaitu nikmat sehat. Yang dimana ketika nikmat sehat itu datang kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat melaksanakan sesuatu yang mendapatkan pahala di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah serta junjungan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan ilmu, yang sudah membawa manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Membawa manusia yang sebelumnya di dalam kejahilan kepada sesuatu yang fitrah, sesuatu yang masuk dalam akal kita semua, yaitu kecerdasan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan sesuatu yang amat sangat lumrah dan sudah terbiasa kita lakukan setiap harinya, dan sudah kita tahu pula keperluannya dan kepentingannya, yaitu tentang apa? Tentang rizki, tentang harta. Banyak pada zaman ini orang-orang berkata bahwasannya harta itu tidak penting, dunia itu tidak penting. Betul, ya. Bahkan dikatakan dunia ini lebih buruk dibandingkan bangkai kambing. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasannya kita hidup juga perlu adanya harta. Kita beribadah perlu adanya rizki. Begitu pula kita ingin mendapatkan pahala perlu, dan lebih mudah ketika adanya harta, yaitu bersedekah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan atau sudah menghitung rizki kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wallahu fadlu ba'dukum 'ala ba'din fi rizqi." Yang artinya, dan Allah melebihi sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat saudara kita mungkin memiliki harta yang lebih, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwasannya harta kita juga ada, tapi mungkin belum saatnya diberikan kepada kita. Ada sedikit kisah di kehidupan nyata khotib pribadi. Ketika seseorang di dalam kehidupannya selalu merasakan kesusahan, dia melihat teman-teman dan sekeliling keluarganya itu dilimpahkan harta, dilimpahkan kekayaan, rumah yang megah, mobil yang kendaraan yang mewah, ya. Akan tetapi dia iri dengan saudaranya tersebut. Maka apa? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta diberikan harta tersebut, artinya kekayaan dunia. Ketika berjalannya waktu, qadarullah, beliau terkena musibah, yaitu sakit yang dialaminya. Dan ketika sakit, dibukalah semacam open donasi untuk beliau. Tidak nyampe 1 hari, terkumpullah dana sebesar 1 miliar. Kita bisa katakan itu dana siapa? Dana beliau, dana dia. Tapi apa? Allah kasihkan di akhir hayatnya. Ketika menjelang sakaratul maut sudah terkumpul donasi untuk rumah sakit. Tapi qadarullah beliau wafat. Pelajaran yang penting di sini adalah yakinlah kepada Allah bahwasannya harta yang Allah berikan kepada hambanya itu semuanya sama. Ya, tidak perlu ada iri-iri atau dengki kepada karibnya atau saudaranya yang terlihat megah di dunia. Yakinlah. Karena kita sebagai manusia harus bertujuan dalam kehidupan ini segala sesuatu yang dibutuhkan. Ketika segala sesuatu yang hanya dibutuhkan, yang dibeli atau yang dibutuhkan yang kita mau, maka yakinlah insyaallah Allah akan mudahkan kehidupan kita. Jangankan engkau anggun-anggunkan harta tersebut. Jangankan engkau puji-puji harta tersebut, sampai lupa bahwasannya tidak akan pernah harta tersebut dibawa ke liang lahat kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini akan disampaikan bahwasannya ada 10 kiat atau 10 poin-poin penting dibukakannya rezeki untuk kita semua. Yang pertama yaitu tak lain tak bukan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa itu sudah tidak ada di dalam diri manusia, maka sudah tidak ada lagi yang artinya ketenangan. Sedikit-sedikit kepikiran besok makan apa, besok kerja dapat berapa. Tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertawakal dalam kehidupan ini. Apalagi ketika mencari rezeki, haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu istiqomah. Karena hal istiqomah ini adalah yang paling susah dilakukan. Istiqomah bertawakal, istiqomah bertakwa. Itu hal yang sulit dilakukan pada zaman ini. Tapi insyaallah kita semua dapat melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min yattaqillahu yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu ma min haitsu la yahtasib." Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amr. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada sangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka yakinlah bahwasanya Allah sudah menempatkan rezeki buat kita. Percayalah, kita mungkin susah di dunia, insya Allah di akhirat kelak kita yang menjadi orang yang bahagia. Karena di dunia ini, selagi-lagi khatib sampaikan bahwasannya hanya sementara, tidak kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain pun Allah sampaikan, "Wanna law tastaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa." Dan bahwasannya jika mereka tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan kebaikan, yaitu jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar dan banyak. Surat Al-Jin ayat 16-17. Yang keempat yaitu apa? Memperbanyak rezeki. Memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyaklah istighfar dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita lalai. Seperti contoh keluar masjid, mungkin kita banyak yang lupa juga ketika memakai sendal pakai tangan kiri, masuk masjid dengan kaki kiri, pakai sendal dengan kaki kiri. Itu kelalaian. Maka sebagai hamba yang baik, kita harus sering beristighfar. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hujan yang lebat. Hujan itu rizki. Dan menyebabkan harta dan anak-anakmu, menggandakannya untukmu kebun-kebun, dan menggandakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kelima yaitu menjalin hubungan dengan orang tua, kerabat, apalagi yang sedang terputus. Ini pentingnya silaturahmi. Pentingnya silaturahmi juga menyebabkan apa? Terbukanya pintu rezeki bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah banyaknya pada saat ini silaturahmi sangat banyaknya terputus. Disampaikan juga oleh Syekh Hamis Az-Zahrani, akbar musibah fi hadzal yaum ab'adatna wa afsadatna daiha akhlaqana wa imanana wa laqad rama Allah wa sa'arit tawasul al-ijtima'i liman lam ya'rif al-istimaham sahihan. Artinya apa? Banyaknya sekarang yang merusak silaturahmi yaitu media sosial. Ini juga salah satu faktor terbanyak ya putusnya silaturahmi. Akbar musibah fi hadzal yaum, yaitu apa? Musibah terbesar pada zaman-zaman saat ini adalah ab'adatna wa afsadatna daiha akhlaqana. Rusaknya akhlak, wa imanana, keimanan. Walaqad rama Allah, tidak takutnya kepada Allah. Wasa'alit tawasul al-ijtimai. Tawasul al-ijtimai yaitu sosial media. Berjenazah ketika saudaranya ada yang meninggal, hanya mengucapkan dari WhatsApp. Inilah yang terjadi saat ini. Inilah yang terjadi saat ini. Ketika saudaranya, keluarganya meninggal, tidak dia berziarah ke tempatnya, melainkan hanya mengucapkan duka dalam WhatsApp. Hanya WhatsApp dari media sosial. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang saat ini banyak terjadi, tawasul al-ijtimai. Maka di dalam ceramahnya Syekh Hamis Az-Zahrani menyampaikan, bukan media sosial, tapi media pemutus silaturahmi. Itu yang dinamakan WhatsApp. Maka pintar-pintarlah kita menggunakan
al-jawal. Ya, telepon genggam, HP. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahum yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki sebanyak-banyaknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahdi wa man syatara bi sunnati ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang ketujuh yaitu menikah akan membukakan pintu rezeki. Ini juga salah satu kepada para pemuda rijal. Jika sudah siap, jika sudah tidak ada lagi halangan, tidak mengapa untuk segeralah, bahkan segeralah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada pemuda yang sudah siap, maka segeralah menikah, karena menikah juga membukakan rezeki. Tapi juga dalam menikah ini ada kaidahnya. Kita sebagai laki-laki rijal harus mengerti bahwasannya planning ke depan harus jelas. Makannya, rezekinya. Jangan kita berpikir bahwasannya menikah akan ada roti turun dari langit. Artinya apa? Hanya berdoa, itu tidak cukup. Disertakan dengan iktikad, ya, disertakan dengan kerja yang maksimal. Seperti yang Allah sampaikan, wa anhikmul al-imana minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum in yakunu faqara ayughnihimullah minal fadlillahi wa asi'ul alim. Dan kawinkanlah atau nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengampunkan atau Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Yang selanjutnya yaitu adalah, ini juga banyak yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin dan manusia pada saat ini, yaitu salat duha. Salat duha, yakinlah bahwasanya salat duha akan membukakan pintu rezeki. Percayalah bahwa kesannya rezeki itu terkadang datang tiba-tiba, tidak disangka arahnya. Maka seringlah kita bersujud. Jangan kita hanya meminta yang banyak, meminta segalanya, tapi sujud hanya sebentar, berdoa hanya sebentar. Seperti yang disampaikan oleh Nu'aim bin Hammar radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibnu Adam la tahzan an arba'i raka'atin minal awwalin nahar akfika akhirahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ini hadis qudsi, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang supaya engkau tercukupi pada akhir siang. Ya, awal siang boleh jam 7 sampai jam 9, di waktu di mana salat duha. Sampai sebelum zuhur pun tidak mengapa. Yang selanjutnya adalah melakukan haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis, akan menghilangkan kefakiran. Mungkin sebagian jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita yang sudah cukup, sudah mapan, tapi tidak mau berhaji, ya. Tidak mau berhaji padahal sudah mapan. Maka mulailah dari saat ini kita nabung yang ada rezekinya, semoga diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, ya, untuk berhaji. Karena itu salah satu pintu terbukanya rezeki. Yang terakhir yaitu perbanyaklah doa agar dibukakan pintu rezeki.
Doa adalah kekuatan yang sangat kuat. Doa adalah senjata kaum muslimin. Doa adalah yang paling mudah kita lakukan. Untuk Allah kita berdoa untuk dunia kita. Karena ketika kesusahan, maka yang selalu mendengar kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah. Allahumma inni na'udzubika minal bara'in junudi wa junudan wa minasyai'in al-akmal. Allahumma ahsin akibatan fi umuri kullaha wa ajrina min hizri dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wa afiyah wa afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqumus shalah.